Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lau yakumurkullah adal kuro yakul fin kayaful yatu yadakul wahtin kafir makullah dan kiafu man kafiroh liyatul Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafir itu adalah musuh Islam. Kafir adalah musuh Islam, di mana kafir yang tidak suka dengan agama Islam. Pada dasarnya pada zaman baginda Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kita boleh menghargai seseorang, kita boleh menghormati seseorang, kita boleh menghargai, menerima tanpa perbedaan. Kita boleh menghargai orang lain tanpa agama, kita boleh menghargai orang lain tanpa derajat, kita boleh menghargai orang lain tanpa tampan atau cantiknya. Tetapi kita harus ingat batas mana menghargai. Setidaknya seperti cara kita menghargai kepada kafir, orang kafir. Kita boleh menghargai, kita berteman, selainnya berteman, tanpa kita memikirkan apa agamanya, apa derajatnya, apa statusnya. Kita boleh berteman. Tetapi makullatul imanah madukullatil kafir. Jangan sampai engkau menjadi tergolongan kafir. Karena apa? Karena tindakan kamu sendiri, karena perilaku kamu sendiri. Jadi Allah itu memerintahkan, boleh kita berteman, boleh kita menghargai kepada siapapun, kepada siapapun. Jadi cara kita menghargai, menghormati itu tidak memandang dari status agama, kederajatan, atau dan lain-lain. Jadi sebelum kita berpikir, sebelum kita bertindak, sebelum kita melebihi batas sesuatu, kita harus berpikir, kita boleh menghargai kafir ataupun non-muslim. Jadi, maka ya buhu kullatul mukdah, maka kullatul riyadah, na kullatul wazam, kullatul wuzumun, madah rikutil iman. Jangan sampai pertemananmu, cara kamu menghargai orang lain, membawa dirimu ke jalan kafir, ke jalan yang tidak benar. Bagaimana sih kalau orang Islam menyukai orang kafir? Bagaimana? Allah itu tidak melarang kita menyukai orang lain. Allah itu tidak melarang umatnya, tidak melarang hambanya menyukai siapapun. Asalkan Allah itu melarangkan umatnya untuk berpacaran, untuk menjalin hubungan yang beda agama, yang menentang Islam, yang melanggar yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang harus kita jauhi itu. Jadi kalau kita berteman itu boleh kita berteman. Tetapi kalau kafir yang menyebarkan, menjelekan Islam, itu jangan ditemani, melainkan apa? Dimusuhi. Al-Qudusakumullah muqarrah, adamiyakumullah ya Muhammad. Jadilah prinsip seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak memandang dari siapapun cara dia berteman. Kita harus berpikir, boleh. Tetapi kafir yang menentang Islam, kafir yang tidak menyukai Islam, kafir yang menyebarkan dan meremehkan Islam, terutama meremehkan Allah, itu wajib dimusuhi dunia dan akhirat. Kenapa? Kalau dia bisa menyebarkan, dia bisa mengucilkan, merendahkan Islam, dia juga bisa mengucilkan dan merendahkan agamanya, melainkan juga merendahkan Allah. Jadi, barang siapa yang merendahkan Allah, barang siapa yang merendahkan hambanya, barang siapa yang merendahkan Islamnya, syiarnya itu wajib dimusuhi. Jadi, kalau kita berpikir, kita boleh menyukai siapapun, kita boleh beda agama, boleh, tetapi jangan sampai kita menjalin hubungan yang terbatas ataupun melebihi batas dari syiar Islam, dari kewajiban yang kita harus lakukan, terutama menghindari perilaku kafir. Apa sih menghindari perilaku kafir? Menjalin hubungan, menaati, seperti contohnya orang berpacaran berbeda agama, dia bersolat, dia sembahyang juga, menaati, mengikuti sejalannya dengan pacarnya. Dalam contoh non muslim dengan muslim, kita harus mempunyai tata tertib dan juga mempunyai batas pertemanan antara batas ibadah. Jadi jangan sampai kita mempunyai sifat ataupun mempunyai hati mau berpindah atau niatan berpindah agama. Karena orang yang murtad itu bukan hanya dari perilaku, juga ucapan.
bukan melainkan ucapan, tetapi dengan imannya. Jadi marilah kita ubah diri kita sendiri, menjalin hubungan yang sesama syiar Islam, menurut syariat Islam, menurut sunnah baginda Rasulullah SAW, dengan apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita tindakan, dan apa yang harus kita ucapkan. Jadi barang siapa kafir, baik pun non muslim ataupun muslim, yang merendahkan Allah, yang mengucilkan Allah, yang membuli Allah, itu wajib dimusuhi. Kenapa? Dalam firman Allah, Al-Qayyidakullah tadi sumurkullah tusyumah, dan marakallahu fu'adirah, naka yafulki yamurkullahi maut. Sampai kapanpun Allah tidak akan memberikan maaf. Sampai kapanpun. Sampai ajal mautmu datang. Tidak. Kenapa? Selain kamu mengucilkan Allah, selain kamu merendahkan dan membuli hambanya, kamu juga tergolong orang-orang yang munafik. Status agamanya Islam, tetapi hatinya kafir. Itu tidak boleh dalam agama. Itu tidak boleh dalam syariat Islam. Dalam hadis Nabi baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, apakah ada? Ada. An-nadar qul yafuduka yakumutum, maka yaqul fudukulul maut. Kalau sesuatu apa yang membawa kita ke jalan yang tidak benar, yang melanggar dari syariat Islam, yang melanggar dari apa yang harus kita hindari, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib dimusuhkan. Kenapa? Kalau kita melebihi batas, karena manusia itu berubah antara pikiran, tindakan, dan ucapan itu 1 detik. Jadi jangan menganggap remehan pertemanan dan juga ucapan ataupun tindakan dalam sesuatu hal. Dan juga yang terutama, boleh kita menghargai siapapun. Kalau orang tidak menghargai kita, jangan menghargai. Dan juga terutama orang kafir. Orang kafir baik pun orang muslim, jangan menjadi sahabat muslim. Banyak yang terjadi, banyak. Orang muslim musuhnya muslim juga. Orang muslim musuhnya juga kafir. Jadi semuanya dua-duanya kita hindarkan. Mari kita bersahabat saudara. Mari kita bersahabat keperimanusiaan. Jadi maqadumakullah tudumun, maqalahramullah atayadakullah itul kunus. Kalau seseorang yang mengucilkan Tuhanmu, ya seseorang yang mengucilkan Allah, jauhilah, entah itu dari pertemanan ataupun apapun. Karena al-kayyanukumu madazzar qayafah makullal kaifah. Meskipun kita tidak melakukan, tidak menyuruh, tidak memerintahkan, kita juga mendapatkan dosa. Kenapa? Tanpa kita sadari, kita berteman, kita memperingati, kita menasihati apa yang harus dia tidak dengarkan. Jadi kalau orang tidak mau mengucilkan, membuli kita, jangan sampai kita membuli dan merendahkan orang lain. Kalau kita mau dihargai, agama kita mau dihargai oleh orang lain, setidaknya agamamu bisa menghargai orang lain. Jadi marilah kita saling menghormati, saling menghargai antara lain. Dari perbedaan apapun, kita menghargai. Jadi pagod avon ton his boy tuksaan po na his with fa ipot puj apo tahin fo chet next out to ge to ge hajin na hachun nga na si apo ta heta na tan hepo chet ta ne ko yepo chet ni to ho bo chan ha ka chan haikin chun na haik so na kan fa ipot kon jan the shendra yen to ai da fa ipot judgment apo po ta hash ko pa da shu. Jadi kita berpikir, kita mengamati, kita sadari bahwa batasan-batasan hubungan seseorang yang terutama berbeda agama, baik pun orang-orang lain yang mengucilkan dan merendahkan agamanya orang lain, agama seseorang, itu wajib kita musuhi ataupun wajib kita nasihati. Jadi bukan hanya orang dalam pertengkaran yang harus kita tidak hormati, tetapi orang yang mengucilkan Allah, orang yang merendahkan agamanya, orang yang membuli hambanya, itu wajib dihindari. Karena apa? Dia musuh kita, dia kafir. Hanya saja status di dunia hanya Islam, tetapi hatinya kafir, itu tidak boleh. Maqadamukullah tawal kudah, ainkum makuwallah ikunumullah tamanakullah tafrawi abarkullah tayafun mawlah. Allah bisa menggulung bumi, bahkan Allah bisa menggulung bumi. Jangankan mengambil nyawamu, apabila engkau melanggar batasan dari Allah,
Allah bisa menggunung bumi, jangankan nyawa kita. Jadi sebelum apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, yang terjadi ataupun sebelum terjadi, kita ingatkan kepada Allah. Semoga kita dilancarkan rezekinya, semoga kita terhindar dari pembulian, perzinaan, dan juga perendahan. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Semoga kita dalam tuntunan syariat Islam, tuntunan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, jazakumullah tarkul watiyada, makullah tarayya kumakullah fil kunja, makullah ya tarkul watiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.